bisa jawab pertanyaan itu selain kamu. Itu yang disonderkan. Betul ya sih? Mana Ainun? Ainun gimana? Masih ganti. Saya, Pak. Nah, kenapa langit warnanya biru? Kemarin kan udah dijelaskan, Pak. Jawab saja. Cahaya itu gelombang. Merah, kuning, orange itu gelombang panjang. Biru itu gelombang pendek. Sedangkan atmosfer itu satu frekuensi dengan gelombang pendek. Terutama warna biru. Jadi atmosfer menahan dan menghamburkan warna biru itu di langit. Itu mengapa langit warnanya biru, Pak. Nah, memang kalian ini jodoh. Rudi, Ja. hast du schon zu Mittag gegessen? Es ist schon 2 Uhr. Nein, noch nicht. Ich muss jetzt meine Arbeit fertig machen. Das ist meine Mittagessen. Sind Sie sicher mit diesem Geruch? Indonesien. Sie werden schon sehen. Herr Habibi, Guten Morgen. ich möchte Sie mit Herrn Gressner bekannt machen. Das ist Herr Habibi. Er arbeitet zurzeit an seiner Diplomarbeit im Institut für Leichtbautechnik. Und er hat alle Prüfungen mit sehr gut bestanden, in nur 4 Jahren. Normalerweise braucht man dafür 6 Jahre. Er ist erst 25 und sehr begabt. Der schreibt immer noch an seiner Diplomarbeit. Und so ein junger Mann soll unser Team leiten. Ich bin dran. Für Sie schon beide, Herr Glassen. Ja, geh. Hallo. So. Der Junge ist ein Genie. Ich möchte, dass er mein Team leitet. Rudi! Ein Arzt. Rufen Sie schnell einen Arzt. Rudi! Was ist denn los? Haben Sie schon den neuen Patienten, Herrn Habibi, kennengelernt? Das ist der mit der Tuberkulose. Nein, nicht. Indonesien. Wo liegt das eigentlich? Haben Sie genug geschlafen? Ja, Brauchen Sie noch etwas? nein. Van, Ya, Mam. tolong ingatkan Rudi tentang obatnya, ya? Ja, Mam. Rudi, Ab. kamu kok belum siap-siap? Antar kue itu ke Rangga Malela sama Fani. Sekalian besuk keluarga Besari. Keluarga besar ya? Iya, ya anak perempuannya satu SMA dengan kamu. Sudah, pergi saja. Salam untuk semuanya ya. Dah, Mam. Dah.
Ya, jadi waktu itu kan saya ketemu di sekolah. Lalu saya bilang, Halo Ainon. Halo. Tuh, orangnya di sana tuh. Berani nggak kamu rayu dia? Oh, jelek gitu. Jelek. Kalau gitu berani bilang ke dia kalau dia jelek. Takut kan? Aku nggak takut. Lihat ya, lihat. Hei Ainun, kamu jelek, hitam, kayak gula Jawa. Itu Rudy Habibi kan? Kalian marahan. kamu jelek? Kamu bilang gitu ke Ainun? Ya, saya bilang begitu dulu. Saya tunggu di mobil. Loh, sekalian bantu-bantu. Jangan lama-lama ya. Yakin? Ya. Tolong gue ya. Oke. Halo. Kamu jelek, gendut, hitam, kayak gula Jawa. Ainun. Cantiknya. Gila kamu. Gula Jawa sudah berubah jadi gula pasir. Ya. Gula pasir. Kamu sudah pulang dari Jerman? Ya, ya. Saya di Bandung istirahat. Nah, Rudy. Om. Bagaimana kabarnya, Om? Baik, baik. Di mana tadi? Aku sudah ngobrol lama dengan Nak Fani. Begitu. Saya tunggu di mobil. Baiklah, duduk dulu. Ya, oke. Tanya sebentar. Buka puasa di sini saja sekalian. Ya, Ibu sudah siapkan kok. Ya, gitu ya. Ini kan saya ketinggalan obat di rumah. Jadi saya harus ambil. Saya bawa obatnya. Juga kita harus ngobrol. Saya pengen dengar cerita-cerita tentang Jerman. Ya, oke. Ya. Ya, harus kerasan mau bagaimana lagi. Dia di Aachen itu memang kotanya kan berantakan sekali. Tapi dia sekarang ini menjadi jalur masuk sekutu ke Jerman. Tapi katanya kamu sakit di sana, Ruth. Ya, saya kena TBC. Kok nggak batuk-batuk? Itu TBC yang kena ke tulang, Bu. Benar. Ya, ya betul itu. Ya, semoga kau lekas sembuh, Rudy. Kamu sekolah apa di sana? Saya ambil teknik besi. Mesin? Mesin apa? Mesin jahit. Mesin, maaf. Mesin pesawat, Pak.
Kukira kau akan membuatkan mesin jahit untuk Ainun. Saya dengar kamu sudah jadi dokter ya? Iya, tapi masih dokter umum. Oh, ada rencana mau ambil spesialis? Dalam beberapa bulan ini. Maaf Ainun, kalau saya mau mengajakmu jalan-jalan, boleh? Ya, temani saya cari udara segar di Bandung. Untuk perjumpuan. Lancar nih kayaknya. Hah? Ya, lancar. Kelewat lancar. Rudi malah cari jodoh. Serius? Jadi kamu serius sama Mbak Ainun itu? Iya. Rudi dibuat linglung gara-garanya. Cerita saja semua. Tapi seneng kan. Rud. Tapi kamu hati-hati loh. Kenapa? Mbak Ainun kan Mbak yang suka. Ah, terus? Loh, Mbak Ainun tuh orangnya beda banget. Yang datang tuh orang-orang hebat semua. Pejabat, muda, tentara, jaksa. Kamu teh siapa? Ya memangnya kenapa? Mau ganteng atau wangi, tapi kalau hatinya tidak satu frekuensi, percuma. Ya, sama saja toh. Memangnya Mbak Ainun suka sama kamu? Nah, itu kita lihat nanti. Si Rudi baru pulang pacaran. Arlis, salam dari Kota Kembang. Aku di sini alhamdulillah sehat-sehat saja. Bagaimana kamu dan Sulis? Semoga baik-baik saja. Lis, sore tadi ada seorang pria datang ke rumahku. Namanya Rudi Habibi. Mari silakan masuk. Mari. Iya, Pak. Ainun. Bawa keluar minumnya, nak. Iya, Pak. Non, itu kan yang aku kasih ya? Iya, Mas Umar. Terima kasih. Adik-adik kamu sehat, Non? Alhamdulillah sehat. Ainun, bantu ibu di belakang. Iya, Pak. Ayo diminum. Oh iya, Pak. Oh, iya, Ayo, iya, Pak. iya. Iya, Pak. Ayo, mari. Ya, oke. Sini. Sini, Pak. Sini. Loh, Pak, naik beca, Pak. Memangnya kenapa? Yang lain pakai bareng mobil, Pak. Ya, biar saja yang lain. Oh, miskin. Nah, Umar, Iya, Pak. bagaimana studi kamu? Alhamdulillah, Pak. Sebentar lagi disertasi selesai. Disertasi selesai. Iya. Wah, Saya juga lagi disertasi, Pak. oh, ya. Iya. Oh. Halo, Rudi. Oh, Ainun. Bagaimana kabar, Om? Baik. Sehat, Om? Alhamdulillah. Ainun sudah lama menunggu kamu. Iya, Pak. Rudi. Kalian lebih baik jalan-jalan dulu. Bandung cerah. Saya permisi. Ya. Ya, nak. Ya, nak. Duduk lagi. Mari, santai saja. Kan belum diminum, ayo minum. Waktu itu aku umur 7 tahun. Kita lagi mengungsi karena perang kan. Terus ibuku dipanggil sama salah satu penduduk desa untuk membantu istrinya yang melahirkan. Pas ibuku pulang, bajunya ada darah. Aku nangis ketakutan. Tapi ibuku bilang,
ibu habis menggendong seorang bayi laki-laki. Dan dia kelihatan bahagia sekali. Karena itu aku ingin jadi dokter. Sudah jadi dokter. Ya. Ya. Ainun, kawan laki-laki yang tadi di rumah itu ada yang dekat dengan Ainun. Kenapa memangnya? Maksud saya, apa yang sudah punya kawan dekat yang khusus? Kalau belum, ini dulu Ika ada di sini ya? Ya, dulu saya bilang gue Jawa di sini. Rudy. Kamu baru datang. Aku baru datang. Aku ingin banyak cerita sama kamu. Kamu cantik banget sih. Aku baru datang tadi. Nih Mas Sulis kerja dulu nih. Lu, ya itu dikenalin, jangan diangkurin gitu. Ini Rudy Habibi. Ini Aris. Rudy. Ini suamiku. Ya, saya sudah kenal. Jadi ini yang mau bawa cempluk ke Jerman. Bagaimana? Kamu nih baru aja cuti sudah dapet jodoh. Gerak cepat kamu ya. Tapi kamu juga hebat, bisa meyakinkan nona kritis macam si Cemplu ini. Susah di orangnya biasanya. Gitu ya? Maaf ya Ruth ya, aku suka ceplas-ceplos. It's okay. Tapi jadi kan kamu bawa Cemplu ke Jerman? Nanti setelah lulus kuliah, kamu tetap tinggal di Jerman atau pulang? Oh, saya harus pulang. Saya mau bangun Indonesia. Saya sudah punya janji. Janji dengan siapa? Oh, waktu itu saya berpikir bahwa saya hampir mati. Sumpahku terlentang, jatuh, beriak, kesal, ibu berdiri. Engkau pegangan, janji, pusaka, dan sakti. Hancur badan, tetap berjalan. Jiwa besar dan suci membawa aku padamu. Ainun mau ikut saya ke Jerman. Maksudnya ikut ke Jerman? Ya, ikut sama saya. Kawani saya, mendampingi, menjadi istri. Ya, kita bangun keluarga. Hanya oleh kita berdua. Tanpa ada campur tangan dari keluarga besar. Saya tidak bisa menjanjikan banyak hal.
Entah Aini bisa terus menjadi dokter atau tidak. Entah kita bisa hidup muda atau tidak di sana. Tapi yang jelas, saya akan menjadi suami yang terbaik untuk Aini. Aku tidak bisa janji. Aku tidak bisa janji akan menjadi istri yang baik. Tapi aku janji akan selalu mendampingi kamu. Memenuhi janjimu. Pak, jadi buka dulu. Biar aja. Kan udah reda, Pak. Iya, biar. Tapi udah nyampe, Pak. Ya, oke. Terima kasih. Ruth, Oh ya, sampai saya lupa. Oke. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. As we are flying through turbulent weather, please kindly return to your seat and fasten your seat belt. Thank you. Tenang. Kalau pesawat berguncang, ya itu tandanya bagus. Tidak ada yang retak di pesawatnya. Kalau ada yang retak, Dia langsung jatuh. Ya. Nanti aku buatkan truk terbang paling aman buat kamu. Pak, kamu lihat pulpen merah. mungkin dalam kopermu itu. Kamu lagi bikin apa? Aku lagi mikir aja, nanti kalau anak kita lahir, ranjangnya mau ditaruh di mana ya? Karena aku tidak ingin memindahkan meja kerjamu ini. Tapi Kamu kejutan sih. Matanya sempit. terus apa lagi?
Hitam. Jelek. Ya sudah, kalau gitu besok kamu tidur saja di perpustakaan kampus. Luas toh. Ya, penghasilan saya memang belum cukup untuk menyewa flat yang lebih besar. Aku bisa cari kerja untuk bantu kamu. Naik. Biar saya mencari pekerjaan tambahan. Oke. Leichtbaukonstruktion ist gleichbedeutend mit Angepasstenständigkeit, Festigkeit und entsprechenden Material. Doch. Ich glaube Ihnen, die Frage wird sein, können wir den Vorstand überzeugen? Ich bin überzeugt, dass die Leichtbaukonstruktion sich für unseren Auftrag eignen wird. Man sollte uns eine Chance geben. Ein studierter Flugzeugkonstrukteur aus einem Land, in dem Eisenbahnen aus Europa importiert werden. Ini aku perhitunganku salah lagi. Pelan-pelan, Ruth. Memang belum pernah ada mencoba. Tapi saya yakin ini pasti berhasil. Kalau tegangan logam jadi harusnya dia bisa ditahan. Menghitung tegangan, jangan ikut tegang. Nanti yang di sini ikut tegang. Morgen. Morgen. Wie geht's? Alles gut? Alles in Ordnung? Ja, alles in Ordnung.
Kenapa kakimu? Ya Allah. Cuci lukamu. Nah, ini tidak apa-apa. Cuci lukamu, nanti bisa infeksi. Masak apa? Masak sop. Tapi terlalu matang. Maaf ya. Apapun yang kamu masak pasti saya makan. Kamu rebus stetoskop juga saya makan. Ainun kenapa? Ainun kenapa? Aku ingin pulang. Kalau aku pulang, aku bisa meringankan bebanmu di sini. Dan aku juga sudah tidak tahan dengan kehamilanku ini. Hidupku di Indonesia. Hidupmu yang di sini. Aku juga sudah hitung tabungan kita. Nanti aku bisa menyusulmu kembali ke sini. Kamu kuat, Ainun. Ya. Kita ini ibarat gerbong yang masuk dalam sebuah terowongan. Panjang. Makanya kita tidak tahu terowongan ini mengarah kemana. Tapi setiap terowongan pasti memiliki ujungnya. Ada cahaya. Saya janji, saya akan membawa kamu ke cahaya itu. Saya janji. Mungkin. Jangan lupa truk terbangmu. Sind Sie sicher, dass der Waggon die horizontalen Kräfte bis zu 200 Tonnen aushalten kann? Das werden wir später sehen. Okay. Runter. 100 Tonnen bitte. 100. Tonnen bitte. Bitte erst 180 Tonnen. Tonnen erhöhen, bitte. Jetzt wird es interessant. Was meinen Sie? Der ganze Waggon wird zusammenbrechen. Probieren Sie es. Mein Gott! Es beginnt sich zu beulen.
Herr Habibi, sind Sie sicher? Ja, alles in Ordnung. Das Spoilern bedeutet, dass alle Kräfte, wie geplant, unberechnet, in der ganzen Nachbarkarousserie verteilt. Die ganze Oberfläche wird wieder normal, als wenn nichts passiert wäre. Das bedeutet, dass alle auftretenden Spannungen, wie vorher berechnet, noch im elastischen Bereich sind. Sebentar lagi mimpimu terwujud, Pak. Membuat pesawat. Ya, janjiku padamu. Janjimu sama negerimu. Aku tahu bagaimana kita bisa ke Indonesia. Ya. Kepada yang terhormat, Pengurus Komando Pelaksana Industri Pesawat Terbang di Indonesia, saya, Baharudin Yusuf Habibi, telah menyelesaikan pendidikan S3. Saya ingin kembali ke Indonesia dan mengabdikan diri saya membuat pesawat terbang untuk Indonesia. Ma, ada balasan dari kooperatif? Iya. Bagaimana, Pak? Sudahlah, kan Pak Imam Skoco bilang mereka bukan menolak, tapi industrinya yang belum siap menerimamu. Apa artinya saya tanpa kamu, anak kita, Dan adiknya. Kamu hamil lagi? Herr Habibi, das andere Treffen ist in 10 Minuten. Einige Ihrer Gäste sind schon da. Okay, bitte über meine Verwaltung. Ilham, Tarek, hati-hati. Gut mal. Ya, dokter. Frau Habibi, bitte. Ich rate Ihnen, so bald wie möglich zu operieren.
Gantengmu hilang kalau cemberut begitu. Gak usah khawatir. Aku kan sudah pernah operasi. Justru itu. Sudahlah. Ini sama kok seperti usus buntu. Nah, operasi ovarium tidak sama seperti usus buntu. Ah, aku yang dokter. Kamu itu pembuat pesawat. Gak usah sok tahu. Sudah. Rusak. Sebentar ya. Aku yang buat pesawat. Kamu yang dokter. Jadi jangan sok tahu. Entschuldigung, Doktor. Meine Frau ist... Aber natürlich, Herr Habibi. Alles in Ordnung. Sepertinya aku ingin jadi dokter lagi. Selama di sini aku ingat masa-masa aku mengabdi. Aku ingin bisa membantu orang lagi. Dan sekarang juga anak-anak sudah cukup umur kan? Untuk bisa dibantu oleh pengasuh. Ini nih, mirip banget sama pesawat bikinan papa. Nih. Enggak mirip. Yang mana ini? Nggak mirip, mana lihat? Enggak yang ini. Mirip ini. Hati-hati ya, majalahnya papa jangan sampai rusak. Bemuset das Material mit Kohlefaser austauschen, um die Effizienz zu steigern. Genau. Das ist gut. Entschuldigung, Herr Dankeschön. Habibi. Ja. Da ist ein Gespräch für Sie. Später. Herr Habibi, er sagt, dass es dringend sei. Das ist der indonesische Botschafter aus Bonn. Er sagt, ein Herr Ibnu Sutomo möchte Sie sprechen. Ibnu wer bitte? Ibnu Sutomo. Hallo? Bung Rudi Habibi. Ya. Duduk. Saya dapat mandat untuk menyampaikan ini ke Anda. Anda ini orang Indonesia, bukan? Saya? Ya, tentu saja. Ya. Kenapa Anda malah asik membantu industri negara lain? Apa Anda itu tidak malu dengan kecerdasan sedemikian rupa tidak berbuat untuk negerinya? Ya, tapi saya sudah pernah mengirim... Di bawah Presiden Soeharto. Saya sudah pernah mengirimkan surat kepada... Rudi. Di bawah Presiden Soeharto, Indonesia sedang giat membangun. Apa impian Anda? Kapal? Kereta? Pesawat terbang? Semua akan kami dukung. Kapan Anda balik Indonesia? Kapan kita memulainya? Saya harus kembali ke Indonesia dan membangun sebuah rencana pekerjaan. Untuk waktu yang cukup lama. Dan harus meninggalkan kamu. Bukan meninggalkan. Ya, tapi kamu akan repot mengurus anak-anak. Saya tidak mau mengganggu pekerjaan kamu. Indonesia memanggilmu, Pak. Bersyukurlah. Ini amanah yang besar. Ya. Ini saatnya.
Kita harus mengembangkan industri strategis. Itu penting. Pesawat terbang untuk menghubungkan antar pulau di Indonesia sebagai alat transportasi. Lalu kita juga membutuhkan kereta api untuk di darat, kapal-kapal besar untuk perdagangan dan kontainer serta menyalurkan barang-barang antar pulau. Ini semua merupakan buatan anak bangsa Indonesia. Kita manfaatkan mereka, kita buka potensi mereka sebagai generasi muda, meningkatkan kualitas hidup untuk rakyat Indonesia. Ya. Selamat, Pak. Oh ya. Presentasi yang luar biasa, Pak. Bagus sekali. Ya, oke. Saya mendapatkan pesan dari atasan saya, dan kita sangat berharap Bapak bisa bersinergi dengan kita. Bersinergi bagaimana? Kita memiliki badan, bukan badan pemerintahan, semacam lembaga swadaya masyarakat yang tentunya bisa mensupport program Bapak. Tentu dengan backing yang sangat kuat. Maaf, tapi saya sudah punya tim yang profesional. Oh, Bapak bisa pertimbangkan dulu. Tapi saya boleh memegang kopi blueprint Anda? Oh, tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Ya, ini dokumen saya. Bagaimana? Lalu kemudian kalau saya kasih Anda, lalu beredar di mana-mana, siapa yang mau tanggung jawab? Pimpinan saya itu seorang pejuang, Bapak. Dan dia sangat dekat sekali dengan Presiden. Jadi hati-hati Anda bicara. Ya, terima kasih atas pernyataannya. Maaf, Pak. Saya tidak berhasil. Apalagi kemudian pesawat ini saya yakin bahwa ini akan menjadi sesuatu yang membanggakan Indonesia. Dan khususnya karena ini semua dilaksanakan untuk anak bangsa Indonesia. Saya betul mohon dukungannya ya. Silakan, Pak. Rudi. Ya, satu. Jadi, kapan saya bisa menyaksikan penerbangan perdana pesawat? Segera. Selamat malam. Malam. Ya, saya boleh minta tolong memo? Oh iya, silakan Pak. Ya, oke. Maaf Pak Habibie, ada telepon dari Jerman. Oh, ya. Bisa terima di sebelah sana aja. Oh, di situ? Iya. Oke. Ya, halo? Pak, Ma? Kok begitu suaranya? Ada apa? Tara kena alergi, Pak. Sekarang udah di rumah sakit. Rumah sakit? Ini alergi serius. Kenapa sayang? Coba lihat matanya. Tapi Papa nggak usah panik. Tarak sudah baikan. Pak, aku ini seorang dokter anak. Setiap hari mengurus dan mengobati anak.
Tapi anakku sendiri malah tidak terurus. Maaf, saya tidak bisa di sana. Alles oke. Papa gimana kabarnya? Baik. Baik. Semua rencana pekerjaan saya diterima oleh Presiden. Alhamdulillah. Das verdanke ich unseren Kindern und deiner Unterstützung. Dankeschön. Ma, apa kita lagi berpikir hal yang sama? Sepertinya begitu. Ich vermisse dich, Ma. Ich vermisse dich auch, Pa. Aku akan menyusul. Baik, baik Pak. Lu pulang dari Jerman ya Pak? Ya, aku tahu. Ini ada lipstick. Halo? Pak. Lipstikmu jangan-jangan sampai ke Bandung ya? Sengaja ya? Loh, memangnya tidak boleh. Kamu ada saja. Ich liebe dich, Ma. Ya, ich liebe dich auch. Ich liebe dich auch. Kamu itu mau belajar bahasa Jerman? Ya, ini salah satu kelebihan dari Ainun, Mom. Mami, bagaimana? Enak jadi menteri? So far so good. Ruth, sudah ada yang mendekati kamu. Atau kamu, Nun? Mami ini pengusaha. Mami kenal banyak pengusaha. Tidak semua jujur. Ada juga mereka yang mau enaknya saja. Ambil jalan pintas. Ya, Mami tahu kan saya ke Indonesia bukan buat cari uang. Hasil kerja di Jerman dan royalti cukup. Nih. Ini bukan masalah uang, Ruth. Ini prinsip. Kalian sebagai keluarga harus hati-hati. Terima kasih. Sitz, Daisies. Salut. Ini sudah revisi. Ya, saya revisi. Ini. Pak. Pak. Ya, sebentar. Pak. Bu Ainun. Halo, apa kabar? Malam. Kenalkan. Ini anak saya. Oh, Hadi. Panggil saya Hadi. Boleh. Sebentar, tinggal dulu. Maaf Pak, saya lancar. Saya dirujuk sama Pak Suteja. Suteja. Oh iya, saya ingat. Saya dan Pak Suteja dalam bidang yang sama, pajak.
Jadi Pak Suteja sebentar, bilang... ini istri saya. Cantik sekali Bu Ainun ini. Saya tidak tahu ini siapa yang beruntung. Oh, yang beruntung itu saya. Itu saya. Ini tentang Pak Sumahadi. Oh iya, gimana? Benar Bu, Pak Sumahadi itu memang pengusaha besar. Proyeknya banyak dan vital. Oh, gitu. Tapi track recordnya bagus kan? Gak bisa dibilang gitu Bu. Proyeknya belum tentu dia yang garap langsung. Lebih kayak broker proyek gitu. Broker. Calo Bu. Tadi saya bilang ke Ibu bahwa ini parcel ulang tahun Bapak. Oh, ya. Tahu sih ulang tahun. Tahu banyak tentang saya. Iya dong. Kan saya mau belajar dari Bapak. Mungkin nanti di program-program selanjutnya saya bisa lebih intens belajar dari Bapak. Semakin lama semakin langka orang yang seperti itu. Tapi kok saya tidak suka ya? Ya bukan berarti orang yang baik kan standar ada malunya. Ya tidak. Tapi kok rasanya hatinya nggak cocok. Jadi ingat perkataan Mami. Oh, dipikir secara rasional. Tidak ada yang salah. Kalau sudah bicara hati, sebenarnya saya juga... Pak, ya. Saya menemukan ini di parcel yang baru diterima. Saya takut ada kekeliruan. Semoga tidak sengaja ya Pak. Kembalikan saja. Sikat. Ruby, ini tolong dikembalikan besok. Ya, kita pakai nama wayang yang itu. Siapa? Gatot Kaca. Ya. Oke. Nah, tadi saya tidak punya waktu banyak ya. Oh ya Pak, saya bisa mengerti Pak. Ya, karena saya harus segera ke hanggar. Ya. Ini waktu itu ada yang tertinggal. Oh, ini tidak tertinggal. Ini memang buat Bapak. Tidak bisa terima. Kenapa Pak? Maaf, memang ini belum tidak seberapa. Pak Hadi begini, kalau Anda mau mengikuti sesuatu, Anda bisa mengajukan saya proposal. Kalau Anda mau ikut proyek, ya Anda bisa ikut tender. That's how it is. That's the procedure. Bangun apa? Pak, ya. Ini sudah 2 hari tidak tidur. Oke. Bapak juga 2 hari belum. Saya tidak bisa. Aja. Makasih Pak. Bangun Pak, udah pagi Pak. Pak. Udah pagi Pak. Ayo, oke. Ya. Permisi Pak Habibie. Ya, silakan masuk. Duduk. Saya ingin minta Pak Hadi untuk mengantarkan proposal ini. Oh, lagi. Oh, tapi ini saya sudah lihat. Oh, this is exactly the same. Ruby. Sebentar, Pak. Dengar-dengar ada yang dapat tamu cantik hari ini. Ah. Gimana orangnya? Tinggi ya? Yang lihat Ruby, saya tidak lihat. Memangnya kamu ke kantor merem? Kita
Kita ini seperti pasangan masih muda saja. Umur segini masih cemburu. Ya. Mau mengalihkan perhatian ya kamu. Ah. Kamu yang paling cantik. Serius. Kamu tuh umur segini masih gombal. Saya tidak gombal. Anda bisa kasih saya alasan yang terbaik kenapa saya tidak bisa Anda keluar. Saya tidak suka dengan cara mendekat Anda. Oke. Saya minta maaf. It's just a joke, Mr. Habibie. Oke. Gini, maksud saya, jujur kedatangan saya ke sini sebenarnya saya ingin menawarkan sebuah kerjasama. Kerjasama pengadaan bahan pesawat terbang untuk IPTN. Saya bisa melihat bahwa program Bapak ini akan sukses dan menyumbang pembangunan bangsa Indonesia. Ya, tapi saya sudah pernah bilang sama Anda. Kalau Anda mau, Anda bisa ikut tender. Oke. Saya tidak mau membuang-buang waktu di sini. Mungkin Anda bisa mempertimbangkan penawaran saya. Silakan Anda hitung sendiri. Ya, mungkin jam tangan kemarin kurang begitu berharga. Tapi uang ini bisa jadi pertimbangan. Anda silakan ambil uang ini. Pak Habibie, saya dapat kontak. Saya tidak peduli Anda dapat kontak saya dari siapa. Memangnya kenapa? Sikap Anda ini akan membuat beliau marah. Silakan keluar. Keluar. Saya hanya peringatkan Bapak. Jadi Indonesia sudah bisa bikin pesawat sendiri ya, Pak? Nah, ini begini ya. Ini bukan sekedar lagi bukan bisa membuat pesawat sendiri. Indonesia sudah mampu untuk membuat pesawatnya sendiri. Ya, ini kan sudah menjadi bukti. Ya, dan yang paling penting adalah Anda bisa lihat sendiri. Ini dikerjakan oleh anak-anak bangsa Indonesia. Hah? Lagi buat pesawat, Mas? Ya. Apa, Mas? Mas, lu dengar cerita tentang perang Irak Kuwait nggak? Apa itu? Ceritanya di Irak, Mas. Jadi lewat pesawat Hercules Amerika. Penjaga ngeliat. Tembak. Lewat aja, Mas. Pesawat Amerika. Nah, ini dari Indonesia. Lewat juga. Tembak. Apa yang ditembak? Ntar juga jatuh sendiri. Ada apa? Kamu bingung masalah pers? Itu sudah ada solusinya. Di terbang perdana tanggal 10 Agustus nanti, saya sudah atur semua. Saya udah presiden, duta besar, pers, semua. Kamu sudah hitung resikonya? Pak Harto?
Mana? Eka jadi nggak bisa datang? Iya. Beliau jadi nggak ya? Masa sih nggak mau kemampuan kita? Akhirnya, mimpimu tercapai. Ruby? Enggak. Iya, Pak. Nah, coba telepon ke bagian protokoler istana. Tanya posisi Bapak di mana. Baik. Protokoler susah dihubungi. Oh, tidak bisa dihubungi? Nanti dicoba hubungi lagi. Baik. Kita tunggu. Ya, baik. Bagaimana, Pak? Acara tetap dilanjutkan? Ya. Show must go on. Tiga menit lagi sampai? Ya. Oke. Ya, ini Bapak Presiden 30 menit sampai. Sampai ya. Benar. Saya lihat dulu sebentar. Ya. Oke. Kita sambut Pak Adu ya. Presiden Republik Indonesia Bapak Soeharto akhirnya menghadiri penerbangan perdana N250 setelah beberapa media asing dan dalam negeri memberitakan bahwa beliau tidak akan hadir. Tampak Bapak Presiden didampingi Ibu Tien Soeharto dan beberapa staf menteri, juga terlihat Bapak Wakil Presiden Tri Sutrisno. Terbayar sudah kerja keras anak-anak bangsa kita menyaksikan penerbangan N250 ini. Sekarang bangsa Indonesia mempunyai pesawat terbang sendiri. Kita sudah bisa membuktikan kepada dunia bahwa anak-anak bangsa Indonesia mampu membuat pesawat sendiri. Saya Lady Karmelita Novita melaporkan. Selamat ulang tahun, Ma. Terima kasih. Pakai kue segala. Ya karena hari ulang tahunmu sudah terbang 14 jam yang lalu. Dia melintasi langit Nusa Tenggara. Dan ini sesuai janjiku padamu 32 tahun yang lalu.
Itu di sini saja. Ini diapakan ini obatnya, Mak? Sudah. Kan aku dokternya. Masih kerasa sakitnya? Ya, sedikit nyeri. Mungkin karena habis di bypass, toh. Itu peringatan, Pak. Bagaimana kalau kamu pensiun dari menteri? Lalu? Ya, jalan-jalan. Dengan keluarga, dengan aku. Oh, it's not a bad idea. Jadi kita jalan-jalan. Ya. Kemana? Ma. Sepertinya kita harus menunda perjalanan. Sumpah jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Jakarta, 11 Maret 1998. Tidak usah banyak waktu, saya tidak bisa lama-lama. Ini saja. Ya. Terus yang minggu depan sama anak-anak gimana? Mau makan di restoran atau di rumah? Ya bisa diatur dengan Ruby. memperhatikan pandangan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei. Sumpah jabatan Presiden Republik Indonesia. Demi Allah, saya bersumpah
akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturan. Are you okay? Ya. Senyum. Kau bilang kalau saya cemberut, cantiknya hilang. Kalau kamu yang cemberut, ya cantiknya hilang. Oke, bisa? Bisa. Ya, oke. 1, 2, 3. Jika negara ini diibaratkan sebagai sebuah pesawat, maka dia sedang kehilangan pilot. Saya sebagai co-pilot wajib mengambil alih tugas ini, agar supaya pesawat yang bernama Indonesia tidak stall dan jatuh. Keputusan Presiden Habibie untuk mencabut ketentuan SIUP bagi persyaratan media cetak dianggap sebagai angin segar bagi dunia media di Indonesia. Berbagai batas wilayah pemberitaan yang di masa Orde Baru dianggap tabu dan berbahaya, kini seolah-olah sirna diterpa angin kebebasan. Saya kenal dekat dengan beliau. Pemerintahan sekarang ini ya buat saya pemerintahan yang boneka ya, yang mau terus melanggengkan kekuasaan Orde Baru. Jadi kalau Habibie masih memegang pemerintahan, ya reformasi tidak 100%. Ya menurut saya ya harus segera dilaksanakan sidang istimewa. Harus itu. Ibu Ainun semakin cantik sekarang. Terima kasih, Dati. Sakit. Maaf, Ada apa? ada telepon dari penjaga rumah di Kakerping. Ada apa, Ruby? Rumah di sana di demo, Bu. Katanya Apa katanya? itu dari hasil uang Bapak korupsi selama jadi menteri. Astagfirullahaladzim. Memangnya mereka nggak ngecek dulu? Rumah itu kan dibangun tahun 72. Bahkan Bapak belum jadi menteri. Ya, Frau Vogt. Ich bin's Ainun. Bu Ainun sudah kau make up? Sudah, Bu. Pastikan make upnya bagus ya. Iya. Bu Ainun itu sangat perfeksionis. Iya. Ini acara kenegaraan. Iya. Kepada yang terhormat Ibu Hasri Ainun Habibie, waktu yang tepat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berbahagia melihat prestasi yang telah dicapai. Tolong jangan beritahu Bapak ya. Siap. Kamu nih benar-benar keras kepala. Kamu bisa aja bohongi aku. Tapi kan alat-alat ini menunjukkan fakta. Lu, jangan bohongi diri kamu sendiri. Aku ini harus kuat, Lis. Bangsa ini sedang membutuhkan suamiku. Tolong ya, kamu jangan beritahu Ludi. Ya, tapi sampai kapan?
Sudah beberapa bulan ini setiap malam kamu tidurnya cuma 1 jam. Ya, tapi saya harus segera buat analisa penting, Ma. Kamu bisa tidur lebih dulu. Pa. Sebentar, Ma. Do bisnis Superman. Ya, tapi ini harus segera saya selesaikan. Saya harus segera temukan solusinya. Tidak bisa ditunda lagi. Ya wes, sakarepmu. Mahar, buka pintunya. Mama, buka dong. Kamu itu pemimpin negara. Kalau kamu tidak bisa pimpin tubuhmu sendiri, bagaimana kamu mau pimpin tubuh 200 juta orang? Tapi saya... Istirahatlah. Kalau kamu sakit, kamu tidak bisa pimpin bangsa ini. Orang paling keras kepala dan paling sulit yang aku kenal. Tapi kalau aku harus mengulang hidupku lagi, aku akan tetap pilih kamu. Kami sudah tahu seperti apa Habib. Track recordnya bagaimana, kami sudah tahu. Dia juga sama-sama Raja KKN. With loyal Suharto still in power and the former president protected by the army, the students saw reformation slipping away. Jadi bagaimana? Oh, baik-baik semua. Ya, Brigade. Good, Papa. Nah. So, begini ya. Papa sudah memutuskan untuk tidak lagi mencalonkan diri sebagai presiden. Sudah tidak ada lagi untuk dikhawatirkan.
17.000 pulau, Aida. 17.000. Kau bisa bayangkan bagaimana kalau pesawat ini kemudian menghubungkan seluruh bagian Indonesia. Murah, aman. Berapa banyak infrastruktur yang bisa berkembang. Ekonomi yang mekar. Bangsa ini bisa jadi bangsa yang mandiri. Tapi mereka tidak pernah percaya. Ada banyak cara untuk mencintai negeri ini. Untuk ini, saya kehilangan banyak waktu untuk kamu. Untuk anak-anak. Keluarga. Kemana kita setelah ini? Aku dengar rindumu memanggil namaku saat aku tak lagi di sisimu. Ku tunggu kau di keabadian. Aku tak pernah pergi, selalu ada di hatimu. Kau tak pernah jauh, selalu ada di dalam hatiku. Sukmaku berteriak, menegaskan ku cinta padamu. Terima kasih pada Maha Cinta menyatukan kita. Saat aku tak lagi di sisimu. Sekarang kamu sudah lebih tenang. Ya, sudah jauh lebih tenang. Sekarang waktunya untuk kamu, anak-anak. Kita berlayar lagi. Benar? Ya, of course. Just both of us. Ini udah sih. Tunggu kamar. Kamu saya. Selamat siang. Lebih. Bu. Schedule ya, Pak. Ini buat besok. Besok ya. Dan tanggal 23. Ini. Nah, ini? Iya. 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 Ya. Ya. Terima kasih. Selamat makan siang. Halo, Rudi. Hai, Mam. Pak. Gimana honeymoonnya? Oh,
Good. Menyenangkan sekali papamu menyanyi setiap malam. Oh, 3 hari lagi kita ke Singapura, ke Victoria. Wah, kebetulan sekali dong ada alasan buat papa sama mama check up. Mama baik-baik saja, Tarek, papa juga. Tapi sayang mama papa nggak bisa pergi. Tar. Ini apa? Itu dari Farah sama Farhan, Pak. Dokter, saya mau tanya, ini kenapa nih ada warna seperti ini? Punya warna berbeda dengan yang lain? Saya bukan ahlinya, Prof. Saya cuma ahli MRI. Ya, tapi kalau menurut textbook ada apa? Coba, saya mau. Coba, coba. Kanker ovarium stadium 3 atau 4. What? Ovarium? Itu bukan sudah pernah dioperasi. Sudah 2 kali. Ini harusnya sudah tidak ada lagi. Dokter ini, bagaimana? Anda tidak bisa jelaskan. Saya harus tahu. Karena ini menyangkut ibu. Ya, saya butuh 6 tiket ke Munchen paling cepat. Sekarang. Was? Herr Dr. Dr. Habibi, wie kann ich Ihnen helfen? Meine Frau ist krank. Wir werden doch heute nach Deutschland fliegen. Ya, ada beberapa rombongan yang memang belum ada visa. Jadi bisa tolong dipastikan untuk mereka tidak ada masalah. Tentu, Dr. Habibi, tentu. Ya, baik, terima kasih. Bagaimana hasilnya? Baik-baik saja kan? Kita berangkat malam ini ke Munchen. Saya sudah atur semua. Saya sudah kontak semua tim dokter terbaik sana untuk menyembuhkan kamu. Alat-alat yang terbaik. Semua teknologi terbaru. Operasinya seperti biasa. Jadi semua akan berjalan baik. Kamu juga kembali sehat. Setelah itu kita bisa kembali honeymoon. Walaupun hari ini tidak jadi, masih ada hari-hari yang lain. Dan kamu juga kuat. Lebih kuat daripada saya. Kamu seperti habis umur. Sambil duduk saja. Aku bisa. Nabi kan sudah mengizinkan. Untuk sholat boleh sambil duduk, bahkan sambil tidur kamu sakit. Allah. Yes. Aku ingin pulang saja.
sudah minum obat. Hei, kamu jangan pikirkan saya. Saya baik-baik aja. Yang penting kamu sehat. Sembuh. Kamu harus kuat. Jangan tinggalkan saya. Kamu jangan takut kehilangan aku. Kita ini satu. Maafkan Papa. Jangan. Jangan minta maaf. Kamu sudah menepati janjimu. Suami terbaik untukku. Senyum. Ketika kamu bilang Wie geht's Ihnen? Der Operation war ein Erfolg. Alhamdulillah. Entschuldige. Professor, kann ich Sie mal sprechen? Ja, ja. Papa? Kanker sudah menyebar. Sekarang dokter harus fokus. Pikir precies apa. Masih sembuh. Udah ujian kuat sekali. Pasti bisa lawan. Es ist jetzt das 9. Mal. Wie oft noch, bis meine Frau gesund wird? Können Sie mich garantieren? Entschuldigung. Niemand kann Ihnen eine Garantie geben, Herr Professor. Entschuldige.
Aber meine Frau, sie wird sicher nach dir suchen. Entschuldigung. Kann ich reinkommen? Herr Professor, entschuldigen Sie bitte. Sie können hier nicht reinkommen. Wir haben einen Notfall. Bitte warten Sie. Aber ich muss bei einem. Meine Frau sehen. Wir verstehen das, aber wir haben wirklich einen Notfall. Nein. Sie wird sehen. Sie wird sich Sorgen machen. Es tut mir leid, Herr Professor. Wir dürfen aber niemanden außer den Arzt hineinlassen. Ainun? Kenapa? Sakit? Ainun takut juga alat-alat ini ya. Tadi ada emergency, jadi saya tidak boleh masuk. Kamu khawatir dengan saya. Obatnya saya sudah minum. Ainun tidak usah khawatir. Saya baik-baik. Rudi, mungkin seharusnya kau sudah mulai memikirkan pemakaman Ainun. Pemakaman apa? Siapa yang mau mati? Ainun? Tidak. Harus berapa kali lagi Ainun dioperasi? Seperlunya. Sampai sembuh. Saya tahu betul Ainun seperti apa. Dia kuat. Saya akan lakukan apapun untuk Ainun. Saya tidak akan menyerah. Kami tidak tega melihat Ainun menderita terlalu lama. Dia harus bertahan. Supaya saya bisa memberikan apa yang sudah dikorbankan untuk saya. Dia tidak pernah merasa berkorban. Dia telah memilih kamu, Ruth. Sejak kamu datang ke rumah malam itu. Karena itu kau harus ikhlaskan. Tidak. Ainun tahu hari ini hari apa? Selamat ulang tahun pernikahan yang ke-48. Saya berjanji akan terus dampingi Ainun. Akan selalu terus berada di samping Ainun. Kita berdoa. Sama-sama.
Ya Allah. Terima kasih Allah. Engkau telah lahirkan saya untuk Ainun. Dan Ainun untuk saya. Terima kasih ya Allah. Engkau pertemukan kami pada tanggal 12 Mei 1962. Engkau berikan kami bebek cinta yang murni, suci, sejati, sempurna dan abadi. Ainun? Gula pasirku. Tepat jam 10 pagi 50 tahun yang lalu. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Saya melangkah. Bertemu yang dilahirkan untuk saya dan saya untuk Ainun. Alunan budaya Jawa. Bernafaskan Islam. Menjadikan kita suami istri. Melalui pasang surut kehidupan. Penuh dengan kenangan manis. Membangun keluarga sejahtera, damai dan tentram. Keluarga sakinah.